Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S Hari ini kami akan mempresentasikan yaitu tren big data, yang di mana anggota kelompok ada saya sendiri, William Gardamaya, dan ada teman saya Ule Lot, dan ada Fitriana Pitasari. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang tren big data. Analisis big data. Analisis big data adalah suatu proses dan menganalisis data dengan tujuan untuk pola atau hubungan yang bermanfaat. Nah, analisis big data dilakukan untuk mengidentifikasi insight atau wawasan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pertemuan historis, fakta umum, dan proyeksi masa depan pasar data besar. Pasar big data telah mengalami pertumbuhan pesat dan akan terus mengalami kemajuan lebih lanjut pada tahun 2024, khususnya pasar analitik big data global diperkirakan akan mencapai sekitar 84 miliar dolar AS atau US pada tahun 2004 dan bertemu menjadi 103 miliar dolar AS pada tahun 2027, yang menunjukkan perluasan substansial di seluruh industri. Dan ini kan yang pertama adalah tren pertama yaitu wawasan berbasis AI secara real time. AI dan machine learning merevolusi pemrosesan big data. Solusi AI dapat meng mengotomatiskan hingga 70% dari semua pekerjaan pemrosesan data dan 64% dari pekerjaan pengumpulan data, memainkan peran penting dalam identifikasi pola dan pembuatan algoritma dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah perusahaan seperti Netflix dan Amazon menggunakan wawasan berbasis AI untuk mempersosiasikan rekomendasi bagi pengguna yang menggambarkan penerapan praktis tren ini. Bisa kita lihat di gambar sebelah ada potensial interest for AI over di setiap analisis dan penggunaannya dalam berapa tahun. Selanjutnya yang kedua adalah pelaporan ESG dan konsolidasi data. Pelaporan ESG atau diartikan lingkungan sosial dan tata kelola menjadi tren penting dalam big data, terutama di Eropa, tempat kerangka regulasi berkembang pesat. Aspek utama dari penghasilan ini adalah fokus pada legitimasi klaim ESG dan mitigasi praktik greenwashing. Saya geser dulu. Tentang pelaporan ESG merupakan karena sifatnya yang terfragmentasi dan bervariasi dibanding dengan pelaporan keuangan standar, sedang ditangani melalui teknologi dan metode berbasis data. Analisis data semakin banyak menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk memeriksa data ESG sehingga memberikan informasi yang lebih terperinci kepada investor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh Lot. Boleh, silakan dimulai oleh. Oke, selanjutnya integrasi dan sentralisasi data. Tren big data utama pada tahun 2024 adalah konsolidasi data dari berbagai sistem ke dalam satu solusi penyimpanan terpadu. Langkah ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan akan manajemen dan analisis data yang efisien, khususnya untuk pelaporan keuangan dan produksi. Organisasi beralih dari penggunaan berbagai alat yang terpisah ke pendekatan terpusat, di mana data dikumpulkan ke dalam satu repositori tunggal seperti gudang data atau danau data. Sentralisasi ini meningkatkan kualitas dan ketersediaan data, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dan pemanfaatan AI analitik tingkat lanjut. Alat seperti SAP sering digunakan dalam upaya ini, yang mencerminkan tren yang lebih luas menuju
penanganan data yang efisien dan terintegrasi dalam perusahaan. Komputasi kuantum merupakan pergeseran dari komputer tradisional yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini beroperasi pada qubit yang tidak seperti bit klasik yang bernilai 0 atau 1, dapat berada dalam beberapa kondisi secara bersamaan. Salah satu keuntungan utama komputasi kuantum dalam big data adalah kemampuannya untuk melakukan kalkulasi yang sangat rumit dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan ini khususnya bermanfaat untuk pembelajaran mesin dan AI yang dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan analisis data secara signifikan pada tahun 2024. Kita mungkin akan melihat lebih banyak investasi dalam penelitian dalam komputasi kuantum karena komputasi ini menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi dengan teknologi big data. Demokratisasi data, tren utama dalam big data memperluas akses ke analisis data luar departemen TI khusus hingga mencakup staf non-teknis di dalam perusahaan. Penggeseran ini sebagian besar dimungkinkan oleh platform data service yang menyederhanakan tugas analisis data yang rumit dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Aksesibilitas yang lebih luas terhadap wawasan data dalam organisasi mendorong budaya data yang lebih inklusif, di mana beragam perspektif berkontribusi pada analisis dan pemahaman data yang lebih kaya. Dengan demikian, 90% pemimpin bisnis menganggap demokratisasi data sebagai prioritas yang menunjukkan semakin penting data dalam strategi perusahaan. Pada tahun 2024, data kelola dan keamanan dalam big data semakin memprioritaskan kontrol yang lebih kuat dan pendekatan modern. Menurut laporan keadaan keamanan data IMUTA, sekitar 35% profesional data memprioritaskan inisiatif terkait keamanan data, seperti menerapkan tata kelola data dan kontrol keamanan yang lebih kuat. Tren ini merupakan respon terhadap evolusi AI yang cepat dan dampaknya terhadap keamanan data. Dengan 56% responden menyebutkan paparan data sensitif melalui perintah AI sebagai masalah yang signifikan. Mengikuti tren big data menyeluruh terkait tata kelola dan keamanan, pada tahun 2024 akan terlihat beberapa kemajuan teknologi utama yang semakin menonjol. Tata kelola data otomatis, tata kelola data waktu nyata, solusi tata kelola data berbasis cloud, model tata kelola dan terdesentralisasi, privasi data, dan kepatuhan terhadap peraturan yang muncul. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Dipersilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yaitu tren 7, pertimbangan etika dan dampak sosial. Aspek utama dari tren big data ini meliputi yang pertama ada privasi dan persetujuan data. Penggunaan data yang etis dimulai dari cara pengumpulannya, ada peningkatan penekanan pada upaya memperoleh persetujuan eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan data pribadi mereka. Yang kedua, bias dan keadilan dalam
AI yaitu adalah pertimbangan etis melibatkan memastikan sistem AI adil dan tidak melestarikan bias sosial yang ada, khususnya di era sensitif seperti perekrutan, penegakan hukum, dan persetujuan peminjaman. Yang ketiga ada transparansi dalam penggunaan data. Organisasi didorong untuk bersikap transparan tentang cara mereka menggunakan data. Transparansi membangun kepercayaan dengan menggunakan cara yang dapat dengan penggunaan dan pemangku kepentingan menjamin bahwa data yang digunakan dengan cara yang dianggap menipu. Yang keempat, ada manfaat sosial. Perusahaan diharapkan menggunakan data dengan cara yang memberi manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan hasil kesehatan masyarakat, menyempurnakan perangkat pendidikan, atau mengatasi masalah lingkungan. Yang terakhir ada inovasi yang bertanggung jawab, yaitu ini melibatkan keseimbangan antara pengerjaan, kemajuan, pertimbangan potensi, dampak negatif pada masyarakat. Selanjutnya ada tren ke-8 yaitu solusi khusus industri. Tren solusi spesifik industri dalam bidang big data didorong oleh pengakuan bahwa berbagai industri memiliki kebutuhan data yang unik. Salah satu tren ini mencerminkan peralihan dari solusi beragam ke pendekatan yang lebih disesuaikan yang mempertimbangkan nuansa spesifik seperti setiap industri. Selanjutnya, alasan dibalik tren ini beragam. Pertama, seiring dengan meningkatnya volume dan variasi data, kompleksitas dalam mengekstrak wawasan juga meningkat. Solusi khususnya industri mengatasi hal ini dengan menyesuaikan pengumpulan dan analisis data dengan konteks khusus setiap sektor. Nah, yang kedua, pertimbangan regulasi khusus ikut berperan terakhir. Evaluasi teknologi yang cepat telah memungkinkan pengembangan alat analisis yang lebih canggih dan disesuaikan dengan industri. Selanjutnya, tren yang ke-9, integrasi IoT dan Big Data. Tren ini adalah tentang memanfaatkan sejumlah besar data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan menggunakan analitik Big Data untuk mengekstrak informasi yang berharga. Salah satu contoh penting dari IoT dan integrasi Big Data adalah di sektor pertanian tiap industri. Selanjutnya, integrasi IoT dalam Big Data memberikan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi bisnis di berbagai industri untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan merumuskan strategi berdasarkan wawasan data dan waktu nyata. Selanjutnya ada tren 10. Fokus pada visualisasi data. Seiring bertambahnya volume dan kompleksitas data, kemampuan memvisualisasikan dan menginterpretasikan data ini menjadi semakin penting bagi organisasi. Aspek utama dari tren ini meliputi yang pertama ada data kompleks yang dibuat mudah dipahami, yaitu alat visualisasi dan mengubah kumpulan data kompleks menjadi format garis yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, peningkatan pengembalian keputusan. Representasi visual data dapat membantu mengungkapkan pola, tren, dan korelasi tersembunyi. Yang ketiga, ada dashboard interaktif.
yaitu alat visualisasi data modern menawarkan dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna menelusuri titik data tertentu dan menjelajahi data secara lebih rinci. Yang terakhir ada bercerita dengan data. Visualisasi adalah alat yang ampuh untuk bercerita dan yang memungkinkan bisnis mengomunikasikan wawasan dari data kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari ya semua ini adalah saat kita mengakhiri penjelajahan tren Big Data untuk tahun 2024, beberapa poin penting muncul sebagai hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh para pembisnis. Yang pertama ada penghubungan AI dan pembelajaran mesin ke dalam Big Data, bukan sekedar tren sesaat, namun menjadi aspek yang tak terpisahkan dari analisis data. Yang kedua ada sinergi antara komputasi awan dan data besar, membentuk kembali penyimpanan dan pemrosesan data. Yang ketiga ada fokus pada visualisasi data menjadi suatu kebutuhan untuk menafsirkan kumpulan data yang kompleks. Yang keempat ada perusahaan harus bersiap untuk aplikasi canggih dalam big data. Konvergensi Internet of the Things dengan big data akan menciptakan batas baru untuk analisis real time. Selanjutnya ada pertimbangan etika dan privasi data akan semakin menjadi fokus. Selanjutnya lagi ada tren menuju solusi big data yang dibuat khusus diperkirakan akan meningkat. Masa depan big data menjanjikan dan berpotensi membawa pertumbuhan transformatif di berbagai bidang industri, tetapi juga memerlukan pendekatan cermat terhadap cara data dikelola, dianalisis dan digunakan bisnis yang dapat beradaptasi dengan tren tersebut yang terus berkembang ini dimasukkannya ke dalam strategi mereka akan berada pada posisi yang tepat untuk berkembang di masa depan yang digerakkan oleh data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke. Itu mungkin itu aja yang pesan dari kami. Aduh, maaf. Mungkin itu aja pesan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami mempersilakan.